Keluarga Vina dan kuasa hukum memberikan tanggapan terkait Polda Jabar. Ini juga menjadi pertanyaan oleh publik ya, yang menggugurkan 2 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya pihak keluarga mengetahui masih ada 3 DPO dari berita acara pemeriksaan atau BAP. Kakak kandung Vina, Mariana, mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan Polda Jabar yang menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang, bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Keluarga berharap adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Gitu. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. 2 DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Dalam rilis yang digelar Polda Jabar pada hari Minggu, pihak kepolisian menegaskan DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki hanya 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Kepastian ini diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap para terpidana kasus Vina yang setelah didalami 2 nama yang selama ini disebut-sebut ternyata hanya asal sebut. Namun, Polda Jabar menyatakan jika di kemudian hari muncul dugaan pelaku lain, penyelidikan akan kembali dilanjutkan. Angka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Menanggapi apa yang telah diputuskan pihak kepolisian, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan penghapusan 2 nama DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon justru bisa menimbulkan kontradiksi investigasi. Hal itu terjadi karena langkah polisi tersebut tidak sesuai dengan rekonstruksi sebelumnya, kesaksian baru sejumlah pihak, serta putusan pengadilan terhadap 8 terpidana lainnya. Yang katakannya kontradiksi investigasi ya. Kenapa katakan terjadi kontradiksi? Kemarin malam di acara Metro juga saya katakan, coba bandingkan ya rekonstruksi oleh polisi yang dibuat yang waktu para terpidana menyangkal ya tidak mau berperan, kemudian konstruksi hukum ya. Artinya peran-peran yang disebut 11 atau lebih dari ya orang sebanyak itu telah ada, makanya dijatuhi hukuman maksimal ya. Ya artinya seumur hidup yang 7, 1, 8 tahun. Nah sekarang tiba-tiba ada yang menghilang 2, padahal nama-nama itu disebut di situ. Itu kalau putusan itu terlepas ada yang setuju tidak setuju ya, dan walaupun itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu fakta hukum. Artinya fakta hukum itu mengatakan ada pembunuhan dilakukan oleh lebih dari 1 orang ya. Dalam itu disebutin perannya dari si 3 yang disebut dalam hal ini adalah DPO. Nah, kita ingat juga, dulu nih 3 orang ini dicabut karena disangkal oleh 5 orang itu. Nah, sekarang dibenarkan lagi, katanya ada cerita pengacara, bla 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 gitu. Maka ditetapkan lagi. Cuman persoalannya kontradiksi 2 orang ini hilang, itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya yang sudah BHT. Kita kan daripada nanti bikin narasi yang spekulatif, apalagi provokatif. Yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan yang saya hargai, dihormati, terlepas nanti ada yang PK dari pihak itu. Cuman di situ di konstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi penghilangan 2 katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus dijelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya itu terjadi kontradiksi ya melawan putusan. Ya. Polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai terduga pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi,
identitas pelaku, dan STNK dari sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya di Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.